Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita diberi kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pandemi ini segera berakhir agar kita bisa kuliah seperti biasa. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sistem rekam medis puskesmas. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Romadona, NPM 1911050129. Nama saya Adi Suradharma, NPM 1911050091. Perkenalkan, nama saya Tatajo Indrajaya, NPM 1911050112. Nama saya Daniel Eko Prasetyo, NPM 1911050056. Saya Dewi Nurwidya, NPM 1911050145. Sistem rekam medis puskesmas, karena sering terjadi permasalahan pada pencatatan rekam medis seperti sulitnya melakukan pencarian atau hilang pencatatan data rekam medis seperti data pasien, data pengobatan pasien, dan data stok obat. Baiklah, dapat dilihat di samping saya atau di atas saya terdapat rancangan input sistem dari puskesmas online, di mana terdapat pengisian identitas pasien seperti nik, nama, dan lain-lain, dan ada juga kolom berisi jenis keluhan yang bertujuan untuk mempermudah pemerintah dalam menangani pasien COVID-19. Kemudian perancangan output, yang mana di sini kita mengisi data yang sudah di-input agar sesuai dengan tata letaknya, seperti gambar di samping atau di atas saya, bahwa tertera di sana identitas tersebut sudah nyata atau sudah sebenar-benarnya, dan lebih efektif lagi, tata letaknya pun sudah jelas agar lebih bisa dipahami. Saat ini saya akan menjelaskan materi mengenai skenario use case dalam sistem rekam medis puskesmas. Yang pertama, skenario use case dengan nama use case authentic user dengan aktor, user, dan sistem puskesmas. Tujuan dari skenario ini adalah untuk memverifikasi user. Langkah pertama, aktor atau user mengakses halaman web. Kemudian sistem dari puskesmas memberikan formulir pendaftaran. Kemudian user mengisi formulir pendaftaran tersebut yang telah diberikan oleh sistem, dan kemudian sistem akan memverifikasi formulir yang sudah kita buat. Misalkan formulir tersebut valid atau data yang kita masukkan itu benar, maka sistem akan memverifikasi data-data kita. Namun apabila data kita salah atau tidak sesuai dengan data kita yang sudah tercantum pada kependudukan, maka sistem tidak akan verifikasinya. Maka sistem akan mengarahkan kepada formulir pendaftaran lagi. Setelah data terverifikasi, maka user mendapatkan kode verifikasi. Yang kedua, skenario use case dari use case pasien dengan aktor, pasien, dan puskesmas. Tujuannya untuk user berobat. Jadi yang pertama, pasien datang ke puskesmas, kemudian dia memberikan kode verifikasi setelah ia mendaftar dari halaman web puskesmas. Kemudian puskesmas memvalidasi kode verifikasi yang pasien beri. Selanjutnya, pasien melakukan konsultasi kesehatan dengan pihak puskesmas. Kemudian puskesmas akan memberikan pelayanan serta pengobatan kepada pasien. Setelah mendapatkan penanganan, maka puskesmas akan memberikan resep obat sesuai dengan anjuran dokter beserta tagihan pembayarannya. Kemudian use case yang ketiga, yaitu nama use case-nya pasien, tetap pasien, dengan aktor, pasien beserta dengan aktor, pasien, dan puskesmas. Tujuannya adalah pembayaran. Yang pertama, pasien menuju bagian administrasi setelah mendapatkan konsultasi kesehatan
dari dokter, kemudian menyerahkan resep obat dan membayarkan tagihan yang tertera. Kemudian puskesmas akan memberikan obat kepada pasien, dan setelah pasien mendapatkan obat, maka pasien sudah mendapat penanganan dari pihak puskesmas. Yang selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang sequence diagram. Yang pertama, sequence diagram pendaftaran. Jadi langkah pertama dari sequence diagram pendaftaran ini adalah pertama, pasien menginputkan data pasien. Menginputkan data pasien ke dalam formulir yang sudah tertera pada website yang sudah diakses oleh pasien atau user. Kemudian sistem pada puskesmas memverifikasi data yang sudah diisi oleh pasien. Setelah data terverifikasi oleh sistem dari puskesmas, maka data tersebut akan disimpan atau diproses dalam database puskesmas. Dan apabila data itu tidak valid dengan data kependudukan, maka data tersebut tidak terverifikasi dan kembali lagi ke input data pasien atau ke dalam formulir. Pasien kembali mengisi formulir tersebut, kemudian setelah data tersebut terverifikasi dan benar, maka data tersebut bisa untuk disimpan. Yang kedua adalah sequence diagram pengobatan. Jadi pertama yang dilakukan adalah pasien yang sudah mendaftarkan diri akan memberikan kode verifikasi yang sudah didapat dari dia mendaftar situs web dari puskesmas. Kemudian admin dari puskesmas akan memverifikasi kode verifikasi dari pasien. Setelah data terverifikasi dan benar, maka pasien dapat melakukan konsultasi, cek kesehatan, dan dokter juga memberikan resep obat kepada pasien. Sequence diagram yang ketiga yakni sequence diagram administrasi. Setelah pasien melakukan konsultasi kepada dokter, ia menyodorkan biaya tagihan kepada admin puskesmas, dan admin memproses pembayaran dari si pasien. Dan setelah proses administrasi selesai, maka puskesmas memberikan obat kepada pasien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Suradharma, MPM 1911050091. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu kelas diagram. Kelas diagram adalah visual dari struktur sistem program pada jenis-jenis yang dibentuk. Kelas diagram merupakan alur jalannya database pada sebuah sistem atau program. Untuk kelas sendiri terdiri dari name class, atribut, operation, relationship. Di sini kita akan membuat kelas diagram tentang sistem rekam medis puskesmas. Dan ini ada beberapa kelas. Kelas pertama yaitu rekam medis, di mana atributnya adalah nama pasien, jenis penyakit, dan resep dokter. Dan operasi atau metodenya adalah input, hapus, edit. Lalu untuk hubungan antar kelasnya kita memakai association, di mana relasi antar kelas dengan arti umum. Association juga biasanya disertai dengan multiplicity. Di sini ada 3 hubungan antar kelasnya, bisa ke kelas selanjutnya yaitu kelas petugas dan ke puskesmas. Untuk kelas yang kedua di sini dinamakan login, dan untuk atributnya adalah admin dan password. Untuk operasi dan atributnya adalah add and new. Lalu untuk hubungan antar kelasnya masih sama dengan yang pertama, yaitu association. Di sini ada 2 hubungan antar kelasnya, bisa ke kelas selanjutnya yaitu login, pengelolaan, dan dokter. Kemudian yang ketiga di sini dinamakan petugas. Atributnya adalah NIP, nama, alamat, operasi atau metodenya adalah login buat laporan input dan data pasien. Kelas keempat adalah pengelolaan laporan. Atributnya nama pasien, alamat pasien, penyakit pasien,
operasi atau metodenya adalah input, edit, hapus. Saya akan menjelaskan tentang use case diagram rekaman medis puskesmas. Apa itu use case diagram? Diagram use case merupakan gambaran atau representasi interaksi yang terjadi antara sistem dan lingkungan. Di sini kita lihat 4 aktor, yaitu sistem puskesmas, administrasi puskesmas, dan pasien. Sistem puskesmas, formulir pendaftaran seperti login. Puskesmas, konsultasi kesehatan, penanganan kesehatan, resep, dan tagihan pembayaran. Pasien konsultasi kesehatan dan melakukan pembayaran. Administrasi melakukan pembayaran dan mendapatkan obat. Di sini saya akan menjelaskan tentang activity diagram sistem rekam medis puskesmas. Di sini ada 5 activity diagram, yaitu activity diagram login petugas, activity diagram input data pasien, activity diagram input laporan, activity diagram dokter, dan activity diagram lihat laporan. Yang pertama adalah activity diagram login petugas. Di sini petugas menyiapkan data diri kepada sistem berupa username dan password. Kemudian sistem melakukan input data ke database. Kemudian pada database data akan divalidasi. Jika pada proses validasi terjadi kesalahan, maka akan diulang lagi ke username dan password petugas. Jika tidak ada, maka akan login valid ke sistem kemudian dan mendapatkan laporan petugas. Kemudian ada activity diagram input data pasien. Petugas memilih menu input, kemudian sistem memberi request, lalu database melakukan eksekusi. Menu input data pasien kemudian menyimpan data pasien. Jika terjadi kesalahan, maka akan diulang lagi ke sistem menu input data pasien. Kemudian data pasien disimpan. Activity diagram input laporan. Petugas memilih menu laporan. Sistem merequest dieksekusi oleh database. Sistem memberi menu laporan, petugas menginput laporan, tanggal, periode. Kemudian sistem memilih tanggal dan laporan disimpan. Jika terjadi kesalahan, maka akan diulang lagi ke sistem pilih tanggal. Activity diagram dokter. Petugas memberikan form pemeriksaan. Kemudian form medis, sistem merequest dan database melakukan eksekusi. Petugas menginput data pasien. Sistem memberikan menu input data pasien, kemudian laporan disimpan oleh database. Activity diagram lihat laporan. Username password petugas. Kemudian mengirim ke sistem dan divalidasi oleh database. Jika dalam validasi terjadi kesalahan, maka akan diulang ke username dan password petugas. Jika tidak, maka login valid. Sistem memberikan laporan atau episode, kemudian petugas melihatkan laporan. Sekian penjelasan dari kelompok kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.